Kembali lagi di channel Riri Afril bersama Riri Afrianti. Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kelas 12 Matematika Peminatan, yaitu cara cepat menyelesaikan limit tak hingga fungsi aljabar. Nah, pada video sebelumnya kita sudah belajar mengenai cara menyelesaikan limit tak hingga fungsi aljabar dengan konsep. Dengan konsep, kita bisa menyelesaikan segala variasi soal, tapi kekurangannya adalah penyelesaiannya membutuhkan waktu yang lama. Sedangkan, terkadang kita perlu waktu yang singkat dalam mengerjakan soal, misalnya pada soal objektif. Nah, soal objektif juga tidak memerlukan jalan atau penjelasan. Oleh karena itu, pada video ini akan dibahas cara cepat menyelesaikan limit tak hingga fungsi aljabar. Nah, ditonton sampai akhir ya. Baik, kita langsung ke cara cepat yang pertama untuk limit fungsi rasional. Pada video sebelumnya, kita sudah mengetahui bentuk umum dari limit x menuju tak hingga dari fungsi rasional. Fungsinya berbentuk seperti polinomial, tetapi dalam bentuk fx per gx. Secara konsep, untuk menyelesaikan limit x menuju tak hingga untuk fungsi rasional adalah dengan dibagi f yang berpangkat tertinggi. Sedangkan cara cepatnya adalah dengan memperhatikan pangkat tertingginya. Perhatikan bahwa pangkat tertinggi dari pembilang adalah n, sedangkan pangkat tertinggi untuk penyebut adalah m. Maka, jika n besar dari m, maka hasilnya adalah tak hingga. Jika n sama dengan m, maka hasilnya adalah an per bm, yaitu koefisien dari pangkat tertinggi masing-masing pembilang dan juga penyebut. Jika n kecil dari m, maka hasilnya adalah 0. Agar kamu lebih paham, mari kita coba contoh soal. Contoh soal yang pertama, tampak bahwa pangkat tertingginya adalah x pangkat 5 yang berada pada pembilang, yaitu n. Nah, karena n yang lebih besar daripada m, maka hasilnya adalah tak hingga. Nah, sangat mudah sekali bukan? Nah, untuk soal nomor 2, bisa kita perhatikan bahwa pangkat tertingginya sama-sama x pangkat 4. Nah, berdasarkan cara cepat, hasilnya adalah koefisien dari pangkat tertinggi tersebut, yaitu 6 per 4, atau 3 per 2. Nah, sangat mudah sekali bukan? Dalam waktu 3 detik, kamu bisa menyelesaikan soal limit yang seperti ini. Nah, agar kamu lebih paham, silahkan simak beberapa contoh soal berikut ini. Oke, silahkan perhatikan soal nomor 3. Di sini tampak bahwa pangkat tertingginya adalah x pangkat 6. Tapi jangan tertipu, x pangkat 6 berada di dalam akar yang artinya sama dengan x pangkat 3. Nah, jadi sekarang yang manakah pangkatnya lebih tinggi? Pembilang atau penyebut? Ya, penyebut ya, atau m. Maka jika n kecil dari m, hasilnya adalah 0. Lanjut ke soal nomor 4. Nah, pada soal ini secara konsep seharusnya kita menjabarkan bentuk kuadrat dan juga bentuk x pangkat 3. Tapi tentu saja sangat panjang bukan? Nah, cara singkatnya adalah kamu tinggal mengambil pangkat tertinggi dari masing-masing kurung, yaitu 2x kuadrat dan juga 3x dikuadratkan per 3x pangkat 3. Nah, ini diselesaikan sehingga kita dapatkan 2x kuadrat dikali 9x pangkat 2 per 27x pangkat 3. Nah, bentuk ini masih bisa kita selesaikan, yaitu 18x pangkat 4 per 27x pangkat 3. Nah, sekarang kita tinggal lihat manakah pangkatnya yang lebih tinggi, yaitu n atau pada pembilang. Maka hasilnya adalah tak hingga. Nah, lanjut untuk soal kelima. Ini hampir mirip dengan soal yang keempat. Nah, di sini kita ambil pangkat tertingginya saja, yaitu 4x kuadrat dan juga 3x kuadrat yang dikuadratkan per 2x pangkat 6. Sama dengan limit x menuju tak hingga dari 4x kuadrat dikali 9x pangkat 4 per 64x pangkat 6. Nah, ini masih bisa kita kerjakan. Perkalian bilangan berpangkat artinya ditambah, sehingga dapatnya 36x pangkat 6 per 64x pangkat 6. Nah, karena pangkat tertingginya sama, yaitu sama-sama 6, maka hasilnya adalah koefisien pangkat tertinggi, yaitu 36 per
64. Sama-sama dibagi 4 dapat 9/16. Nah, maka inilah hasil dari soal nomor 5. Bisa dipahami ya? Lanjut ke cara cepat yang kedua, yaitu untuk fungsi irasional yang berbentuk limit X menuju tak hingga dari akar AX kuadrat ditambah BX ditambah C dikurang akar PX kuadrat ditambah QX ditambah R. Nah, secara konsep, ini caranya adalah dirasionalkan atau dikali bilangan sekawan. Sedangkan, dengan cara cepat, kamu bisa memperhatikan A dan P dari fungsi ini. Untuk A yang lebih besar dari P, hasilnya adalah tak hingga. Sedangkan untuk A sama dengan P, hasilnya adalah B dikurang Q per 2 akar A. Nah, ini dengan menggunakan suatu rumus. Sedangkan jika A kecil dari P, hasilnya adalah negatif tak hingga. Nah, agar kamu lebih paham, silahkan lihat contoh soal berikut. Perhatikan soal nomor 1. Di sini 6 adalah A, negatif 5 adalah B, dan 2 adalah C. Sedangkan 2 di sini adalah P, 5 adalah Q, dan negatif 7 adalah R. Tampak bahwa A besar dari P, artinya sesuai dengan cara cepat, hasilnya adalah tak hingga. Nah, sangat mudah sekali bukan? Nah, agar kamu lebih paham, silahkan disimak beberapa pembahasan soal yang bervariasi berikut ini. Nah, untuk soal nomor 2, tampak bahwa A adalah 4, negatif 7 sebagai B, dan 2 sebagai C. Sedangkan P-nya juga 4, Q-nya adalah 5, dan R adalah negatif 7. Nah, karena di sini A sama dengan P, berarti kita menggunakan rumus. Rumusnya adalah B dikurang Q per 2 akar A. Sama dengan negatif 7 dikurang 5 per 2 akar 4. Sama dengan negatif 12 per 2 dikali 2. Sama dengan negatif 12 per 4, hasilnya adalah negatif 3. Nah, sangat mudah sekali bukan? Jadi, kamu hanya perlu untuk menggunakan rumus jika bentuknya adalah akar AX kuadrat ditambah BX ditambah C dikurang akar PX kuadrat ditambah QX ditambah R. Nah, bagaimana dengan soal nomor 3? Nah, di sini bentuknya belum berupa akar dikurang akar. Sehingga 3X dikurang 2 harus kamu masukkan ke dalam akar. Ingat bahwa A jika dimasukkan ke dalam akar bentuknya sama dengan akar dari A kuadrat. Jadi di sini kamu bisa memodifikasi soal dengan cara memasukkan 3X dikurang 2 ke dalam akar dan dikuadratkan. Nah, di sini hasil kuadratnya adalah akar dari 9X kuadrat dikurang 12X ditambah 4 dikurang akar 9X kuadrat ditambah 10X dikurang 1. Nah, tampak di sini bahwa A-nya sama dengan 9, B-nya adalah negatif 12, dan C-nya adalah 4. P-nya juga 9, 10 sebagai Q, dan negatif 1 sebagai R. Karena A sama dengan P, yaitu 9, maka kita menggunakan rumus B dikurang Q per 2 akar A. B-nya adalah negatif 12 dikurang 10 per 2 akar 9. Sama dengan negatif 22 per 2 dikali 3. Nah, jika disederhanakan dengan dibagi 2, hasilnya adalah negatif 11 per 3. Nah, bagaimana? Kamu bisa paham kan? Nah, agar kamu lebih paham, silahkan diperhatikan variasi soal berikut ini. Pada soal nomor 4 dan 5, secara sekilas soalnya mirip tetapi artinya sangat berbeda. Pada soal nomor 4, di sini pengurangannya untuk X ditambah 3 secara satu kesatuan. Sedangkan untuk soal nomor 5, pengurangan itu hanya milik 5X. Sedangkan 2 ini juga memiliki tanda yang tersendiri. Nah, sebenarnya jika kamu ingin memasukkan ini ke dalam akar, harus dikurung terlebih dahulu. Mari kita selesaikan dulu soal nomor 4. Nah, soal nomor 4, karena X tambah 3 sudah berada di dalam kurung, maka kamu langsung bisa memasukkannya ke dalam akar dan dikuadratkan. Sehingga hasilnya adalah limit X menuju tak hingga dari akar X kuadrat ditambah 11X ditambah 2 dikurang akar dari X kuadrat ditambah 2 dikali 3 dikali X, 6X
ditambah 9. Di sini A-nya adalah 1, 11 sebagai B, dan 2 adalah C. Dan P-nya adalah 1 juga, Q-nya adalah 6, dan 9 sebagai R. Karena A sama dengan P, maka kamu bisa menggunakan rumus cepat B dikurang Q per 2 akar A. Sama dengan 11 dikurang 6 per 2 akar 1. Hasilnya adalah 5 per 2 dikali 1 sama dengan 5 per 2. Nah, bagaimana dengan soal nomor 5? Seperti yang sudah dibicarakan tadi, bahwa kamu harus memodifikasi soalnya agar negatif 5x dikurang 2 itu bisa seperti soal nomor 4. Yaitu caranya adalah kamu masukkan dulu ke dalam kurung sehingga menjadi dikurang 5x ditambah 2. Nah, jadi negatif ini milik keseluruhan 5x ditambah 2. Kalau kamu kali kembali, hasilnya adalah negatif 5x dikurang 2. Nah, kalau seandainya bentuknya sudah seperti ini, maka kamu baru bisa memasukkan 5x ditambah 2 ke dalam akar. Sehingga menjadi akar dari 5x ditambah 2 kuadrat. Hasilnya adalah limit x menuju tak hingga dari 25x kuadrat ditambah 4x dikurang 1 dikurang akar dari 25x kuadrat ditambah 20x ditambah 4. Nah, di sini A-nya adalah 25, B-nya adalah 4, dan C adalah negatif 1. Sedangkan P juga 25, Q-nya adalah 20, dan R adalah 4. Karena A sama dengan P, maka kamu silahkan menggunakan rumus B dikurang Q per 2 akar A. Sama dengan 4 dikurang 20 per 2 akar 25. Hasilnya adalah negatif 16 per 2 dikali 5. Nah, jika disederhanakan, hasilnya adalah negatif 8 per 5. Oke, bisa dipahami ya, beda antara soal nomor 4 dan juga soal nomor 5. Jadi, kalau soalnya seperti soal nomor 5, kamu harus memodifikasinya terlebih dahulu. Oke, lanjut ke variasi soal berikutnya, 2 soal terakhir. Untuk soal nomor 6, bentuknya belum seperti bentuk umum, sehingga kamu perlu mengalihkan akar 2x secara distributif. Sehingga, jika kita lanjutkan, limit x menuju tak hingga dari akar 2x dikurang 5 dikali dengan 2x, dikurang akar 2x ditambah 1 dikali 2x. Hasilnya adalah limit x menuju tak hingga dari akar 4x kuadrat dikurang 10x dikurang akar dari 4x kuadrat ditambah 2x. Nah, di sini A-nya adalah 4, B-nya adalah negatif 10, dan C-nya adalah 0. Begitu juga dengan P, P-nya 4, Q-nya adalah 2, dan R-nya adalah 0. Karena A sama dengan P, maka silahkan digunakan rumus B dikurang Q per 2 akar A sama dengan negatif 10 dikurang 2 per 2 akar 4. Hasilnya adalah negatif 12 per 4 sama dengan negatif 3. Nah, sudah paham kan variasi soal seperti ini? Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 7. Di sini tampak bahwa soalnya mirip dengan nomor 5, sehingga kamu bisa memodifikasi soalnya dengan memasukkan ke dalam kurung terlebih dahulu. Sehingga jadinya 2x ditambah 2. Lalu kamu tinggal memasukkan ke dalam akar dan dikuadratkan. Hasilnya adalah akar dari 2x ditambah 2 kuadrat. Sama dengan limit x menuju tak hingga dari akar 6x kuadrat ditambah 2x ditambah 2 dikurang akar 4x kuadrat ditambah 8x ditambah 4. Nah, di sini tampak A-nya adalah 6, sedangkan P-nya adalah 4. Nah, karena A besar dari P, maka tanpa perlu mencari, kita mendapatkan hasilnya adalah tak hingga. Nah, jadi begitulah cara cepat untuk menyelesaikan limit tak hingga fungsi aljabar. Semoga bisa membantu kamu untuk menyelesaikan soal ujian yang objektif. Jika kamu merasa terbantu, silahkan bantu saya dengan mensubscribe channel ini dan juga hidupkan notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru.
Terima kasih sudah belajar dari channel ini. Sampai jumpa.